Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para sahabat dunia maya, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, mudah-mudahan limpahan rahmat karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala selalu tercurahkan di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa para hadirin untuk selalu like, share, dan tentunya untuk selalu subscribe setiap video-video yang saya sajikan. Mudah-mudahan video ini memiliki makna yang bermanfaat. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, saat ini saya berada di lokasi Masjid Nurul Ihsan di Tweley tepatnya. Saya akan menyampaikan beberapa untayan hikmah yang berkaitan tentang nilai-nilai keislaman kita. Untayan hikmah yang berkaitan dengan ruh spiritual kita, tidak lain spiritual agama kita, yaitu agama Islam. Para kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, saya ingin mengangkat sebuah tema, yaitu yang berkaitan tentang ada 4 ciri-ciri wanita yang dirindukan surga. Jadi ada 4 ciri-ciri wanita yang dirindukan surga. Saya ulangi, ada 4 ciri-ciri wanita yang dirindukan surga. Kenapa saya mengangkat topik ini? Ini penting juga mengingat sebagai bekal dan persiapan untuk masuk ke dalam perahu rumah tangga. Karena ketika kita akan masuk ke dalam perahu, tentu kita akan dihadapkan dengan badai, dengan ombak yang begitu besar. Begitu ketika kita sudah mengucapkan ijab qabul, para suami dan istri, disitulah sebuah tantangan besar sebenarnya, sebuah masalah besar akan mulai. Karena itu saya mengangkat tema ini berkaitan tentang bagaimana persiapan ilmu bagi seorang wanita, perempuan, agar mereka bisa membekali keluarganya, agar mereka bisa membekali dirinya, sehingga dirinya lah yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dirindukan oleh surga. Kalau surga sudah yang merindukan 100% lah hadirin, pasti akan masuk ke dalamnya. Tapi kalau kita yang merindukan surga, wallahu a'lam. Saya teringat dengan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ayyumam ra'atin matat wa yarda azwajuha. Barang siapa seorang wanita meninggal dunia, kemudian suaminya meridhoinya, mengikhlaskannya baginya, yaitu surga. Hadis ini menurut para ulama memiliki makna yang tersirat. Ternyata barang siapa seorang wanita meninggal dunia dalam keadaan suaminya meridhoinya, maka baginya ia akan masuk ke dalam surga. Untuk mencapai tahapan-tahapan tersebut, untuk mencapai tahapan-tahapan masuk ke dalam surga lantas suaminya meridhoinya, ada 4 hal yang harus diperhatikan bagi seorang wanita. Yang pertama adalah wanita atau istri itu ia harus bisa menjadi manajer yang terbaik. Manajer ini kalau istilah bahasa ekonomi mengatur,
ia bukan hanya pintar mengatur masalah finansial, tapi ia pintar mengatur segala hal-hal yang berkaitan di dalam rumah tangga yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita istri harus pintar mengatur anaknya, tata cara pakaiannya, tata cara waktunya untuk diingatkan. Nah, ini sudah waktu sholat, mandilah, ganti pakaian, sholatlah. Kemudian istri juga harus bisa mengingatkan suami, ayah, suamiku, kau harus bangun subuh, kau harus bangun, itu dan anakmu sudah ke masjid. Harus memiliki konsep dalam rumah tangga untuk bisa mengatur agar agar rumah yang kita bangun bersama-sama itu akan terasa seperti surga, baiti jannati. Maka istri harus bisa menjadi manajer yang terbaik, mengatur untuk taat pada Allah, bukan hanya mengatur berkaitan masalah finansial, tapi berkaitan tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, wanita itu harus bisa menjadi teacher. Apa itu teacher? Ini kayak sok-sok pintar bahasa Inggris juga ini Ustaz ini. Belajar. Pertama, yang kedua, istri itu harus bisa menjadi seorang teacher. Apa teacher itu? Yaitu guru. Kenapa guru? Bukankah sudah ada guru di sekolah? Iya, memang betul. Di sekolah sudah ada guru. Kenapa wanita itu disebut sebagai guru? Karena pengaruh besar, gambaran besar. Anak itu menentukan dari bagaimana orientasi di dalam keluarga. Ibu yang baik, ibu yang mengerti, ibu yang berilmu, ibu yang paham, pasti bisa menciptakan anaknya menjadi anak yang berdasarkan keinginannya. Tentu kalau keinginannya anaknya soleh, maka ia harus memiliki program. Nah, untuk membuat program tersebut yang dibutuhkan adalah ilmu dari seorang istri. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan al-ummu madrasatul ula. Makanya wanita itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Secara ilmu psikologis, anak itu begitu cepat menangkap, melihat, merekam apa yang disampaikan oleh ibu yang mengajarkan hal-hal yang baik, maka anak itu akan merekam apa yang disampaikan. Tapi kalau ibunya selalu mencaci, ibunya selalu berkata kasar, ibunya selalu menyumpahi, maka inilah yang akan terjadi, berdampak secara psikologis terhadap anak-anak kita. Maka yang kedua adalah ibu harus bisa menjadi teacher, guru yang terbaik bagi keluarga. Yang ketiga adalah sikap yang ketiga agar istri wanita ini bisa masuk ke dalam surga adalah wanita itu harus bisa menjadi dinamisator. Apa itu dinamisator? Dinamisator itu adalah situasi atau kondisi, mau senang mau tidak dia bisa mengendalikan suasana. Contoh begini, suaminya ada masalah di kantor, pulang suaminya sampai di rumah menceritakan permasalahan di kantor. Di sini sudah sikap seorang istri, di sini sudah fungsi dari seorang istri. Ia harus bisa merubah suasana, ia harus bisa menguatkan suaminya, ia harus bisa memberikan penyemangat kepada suaminya.
wahai suamiku, sabarlah. Ini bisa jadi ujian dari Allah. Ini bisa jadi cara Allah untuk memberikan hal yang lebih baik dengan ini. Sabarlah suamiku, tidak usah mengeluh-mengeluh. Ini istri harus pintar, harus bisa menciptakan suasana-suasana yang dapat merubah keadaan. Istri harus bisa menjadi penyemangat. Inilah makna dinamisator tersebut. Ada masalah, disinilah peran istri untuk memberikan support, dukungan, bukan malah dijatuhkan, bukan dikasih down. Suami ada masalah masuk ke dalam rumah kita ngomel-ngomel, memang kamu ini mas bodoh, memang kamu ini, sudah saya bilang jangan begitu, kamu begitu, yang bodoh kamu mas, ini yang keliru, ini yang salah. Maka ketiga, jadilah istri yang bisa merubah suasana yang baik, jadi penyemangat, jadi energi, jadi istri yang bisa memberikan motivasi sehingga suaminya bisa terus semangat, sehingga suaminya bisa terus berhusnuzon dan bersabar. Dan terakhir adalah jadilah istri, yaitu keempat, istri sister. Apa itu sister? Yaitu pelayan. Jadilah istri yang bisa melayani suami dengan baik, melayani keluarga dengan baik tanpa mengeluarkan kata-kata mengeluh di dalam bibirnya, lisannya. Ibadah yang paling lama itu adalah menikah. Ibadah yang paling lama itu adalah menikah, dan ibadah yang paling mudah untuk mendapatkan ibadah pahala itu adalah menikah. Senyum dengan istri ibadah, baru diniatkan senyum untuk dengan istri ibadah. Maka wahai istri, jadilah pelayan yang terbaik, karena surga berada di bawah naungan suamimu. Hormati suamimu, muliakan suamimu, jaga suamimu, doakan suamimu, dan yang paling terpenting adalah layani suamimu agar suamimu selalu merasa aman, merasa bahagia, merasa tentram hidup bersamamu. Ingat, pahala yang panjang itu adalah pahala pernikahan, dan Allah akan hadiahkan kepada wanita yang menjaga 4 konsep yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah manajer, jadilah manajer yang terbaik yang mengatur. Yang kedua, jadilah teacher, guru yang terbaik. Yang ketiga, jadilah dinamisator, bisa merubah suasana. Dan yang keempat, jadilah sister, pelayan bagi keluarga. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dari saya, Ustadz Muhammad Solehan, penjuluh agama Islam Kecamatan Baulan, mengucapkan jazakumullah sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di subscribe. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا